Nggak mati lagi. Oke, layar saya sudah terlihat? Terlihat, Ibu. Bentar ya, saya pakai 2 device, satu dengan laptop, karena nanti menggambar grafik, kita akan menggunakan software GeoGebra. Recording in progress. Oke, suara saya masih terdengar ya? Masih terdengar, Bu. Aman, Bu. Oke, jadi perkuliahan hari ini kita tentang fungsi dua peubah. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, fungsi dua peubah itu artinya dalam fungsi tersebut memiliki dua variabel. Biasanya dinyatakan dengan variabel x dan variabel y. Nah, pada fungsi dua peubah ini, apa perbedaannya dengan fungsi yang pernah kita pelajari sebelumnya? Terlebih dahulu kita harus tahu definisi dari fungsi dua peubah ini. Kalau yang kemarin itu kan fungsinya masih variabel sebelah kanannya itu variabel x aja atau mungkin variabel a saja, itu kan satu variabel. Nah, kalau ini variabelnya dua. Jadi definisi dari fungsi dua peubah yaitu sebuah aturan yang mengaitkan setiap pasangan. Seperti biasa ya, kalau kita membicarakan sebuah fungsi pasti ada kata kuncinya pasangan terurut. Di sebelah kiri di domain, berarti domainnya itu x, y dengan tepat satu anggota di sebelah kanannya. Z yaitu fungsi x, y. Z sama dengan fx, y. Ya. Nah, bagaimana notasi dari fungsi dua peubah ini? Untuk notasinya, kita bisa menuliskan F memetakan A ke R, di mana A tersebut merupakan subset dari R2 atau anggota dari R2. R2 itu maksudnya di koordinat kartesiusnya tuh x dan y, itu kan nanti ada R2, ada R3. Kalau R3 itu nanti di ruang ya, di 3 dimensi. Oh, dimensi 2 ya, Bu? Iya, betul. Berarti di sini untuk yang di sebelah kirinya si FA ini adalah x, y, domainnya x, y mengatakan ke Z f x, y, gitu ya. Nah, contohnya di mana sih fungsi yang dua peubah ini? Nah, fungsi dua peubah ini, misalkan gini, saya punya fungsi fx, y sama dengan misalkan 3x kuadrat ditambah 2y kuadrat. Nah, ini adalah salah satu contoh dari fungsi dua peubah. Jadi di sebelah kanannya itu ada dua variabel, variabel x dan variabel y. Ya, kalau kita diminta tentukan
nilai fungsi dua kubah ini jika X-nya 1 dan Y-nya 0. Ya, seperti biasa kita substitusi masing-masing nilai X dan Y itu. Berarti F 1,0 ya, misalkan ya X-nya diminta 1 dan Y-nya diminta 0. Kita substitusi seperti biasa. Berarti 3 dikali 1 kuadrat ditambah 2 dikali 0 kuadrat. Jadi sama dengan 3 dan seterusnya. Jadi kalau untuk mencari nilai substitusinya seperti biasa. Begitu. Nah, pada fungsi dua variabel atau dua kubah ini ada juga sebuah penulisan untuk apa namanya, untuk domain dan range-nya. Di sini kita mulai masuk ke domain dan range. Domain atau DR. Dan daerah hasilnya. Nah, untuk yang pertama, untuk daerah asalnya dulu, untuk domainnya, itu penulisannya atau dituliskan notasinya yaitu DR sama dengan XY anggota di R2 dengan syarat di mana FXY itu merupakan anggota dari R. Nah, maksudnya apa? Jadi DF itu domain, itu kan di sebelah kiri ya, kalau kita lihat diagram fungsi itu ya, dia ada di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri itu, si XY-nya di sebelah kiri itu, dia merupakan anggota dari R2, dengan syarat nanti di sebelah kanannya, si FXY-nya itu merupakan anggota dari R. Jadi kiri kanannya itu semuanya anggota dari R. Emang ada yang bukan anggota R? Ada. Kadang jika kita berkaitan menuliskan soal, misalkan soalnya itu bilangan irasional dan rasional, itu kan ada beberapa angka atau nilai si XY-nya yang ketika disubstitusi ke kedua fungsi itu, maka fungsi tersebut bukan merupakan fungsi bilangan real, bukan bilangan real gitu maksudnya. Ya, misalkan kayak bentuk pecahan nih, kita nyebutnya bagian bawahnya itu adalah X-2. Ketika X-nya kita masukkan 2, maka fungsi tersebut menjadi tidak terdefinisi karena bawahnya jadinya per 0 gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini domain dan range-nya itu dua-duanya harus di dalam bilangan real. Jadi di sini syarat kiri dan kanannya itu harus real dan dua-duanya harus terpenuhi. Nah, bagaimana dengan penulisan dari range-nya? Berarti FR adalah dibalik ya, kalau tadi domain kan X-Y itu F, kalau FF berarti dari F, FXY-nya anggota R, di mana X, Y, si yang sebelah kiri itu merupakan domainnya. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung nih membaca notasi-notasi matematika seperti ini, jadi untuk yang range, untuk yang dari hasil, range itu kan tadi Fx, Y ya, seperti yang di definisi yang awal tadi nih. Nih, ini range-nya kan, ini daerah asalnya atau domainnya. Nah, ketika si domainnya bilangan real, maka syaratnya adalah si F-nya itu juga harus bilangan real. Itu definisi dari domain. Tetapi ketika range kita mau membicarakan range, si range-nya ini dia bilangan real dengan syarat kalau si X, Y-nya juga real. Jadi kalau misalkan X, Y-nya itu bilangan real, maka hasil fungsinya juga bilangan real seperti itu. Ya, memang agak-agak bingung ya kita kalau menuliskan sebuah notasi dari matematika. Nah, langsung contoh aja jadi supaya lebih paham. Nah, misalkan di sini contohnya, misalkan saya punya fungsi fx, y sama dengan 3x kuadrat ditambah 2y kuadrat. Kita diminta untuk menentukan domainnya. Tapi df sama dengan, nah ikuti penulisan domain, lokasi domain yang tadi di atas yang ini. X, y anggota dari R2, di mana atau dengan cara si fx, y-nya juga anggota R. Oke, sekarang fx, y ini siapa? Fx, y-nya di soal kan 3x kuadrat tambah 2y kuadrat ya.
Langsung saja kita masukkan di sebelah kanannya. 3x² ditambah 2y² harus apa? Harus bilangan real juga. Begini. Jadi penulisannya untuk domain x, y anggota R2 di mana fungsi dari soalnya masukin, tulis di sini, dia juga merupakan anggota dari R. Lalu sampai sini apakah sudah selesai? Nah, sampai sini masih harus ada penyederhanaan lagi. Sehingga jawaban akhirnya adalah hanya ini. Loh, kenapa Bu jawaban akhirnya hanya x, y anggota dari R2? Terus yang sebelah kanannya yang 3x² tambah 2y² anggota R-nya kemana? Nah, jika kita lihat fungsi dari yang sebelah kanan ini, yang 3x² ditambah 2y² itu sudah pasti dia masuk ke R. Ya, di sini kan dia sudah disyaratkan. Dan ketika dia dihitung-hitung juga sudah pasti hasilnya bilangan real juga. Loh, kok bisa begitu? Nah, kita lihat ini fungsi ini adalah fungsi polinom. Benar nggak? Fungsi bilangan berpangkat ya. Semua bilangan berpangkat atau semua fungsi polinom itu pasti terdefinisi di R. Di pertemuan keberapa tuh saya pernah bilang di ke-6 apa di ke-7, semua fungsi polinom itu pasti dia terdefinisi di R. Karena berapapun angkanya, berapapun nilai dari x dan y, ketika kita substitusikan ke fungsi ini si 3x² tambah 2y², ketika x-nya kita masukin ke sini, maka dia pasti hasilnya ada. Mau kamu masukin berapa? X-nya 1, y-nya 2, dimasukin ada nilainya. X-nya akar 5, y-nya akar 4, dimasukin ada. X-nya pecahan, y-nya pecahan, dimasukin juga ada. Jadi tidak ada satu angka pun si x dan y yang menyebabkan fungsi ini tidak terdefinisi. Ya, karena dia bukan fungsi pecahan ataupun bukan fungsi irasional misalkan. Ya. Berarti karena si 3x² ditambah 2y² ketika kita substitusi berapapun nilai x dan y-nya dia sudah pasti bilangan real, maka dia sudah diwakilkan oleh penulisan yang ini. Jadi cukup dituliskan x, y anggota R2. Karena yang sebelah kanannya itu sudah dipastikan dia pasti R juga. Begitu. Terus bagaimana Bu dengan soal yang si fungsi fx, y-nya itu ada kemungkinan dia tidak real. Misalkan tadi seperti yang sudah saya bilang biasanya berhubungan dengan yang soal yang ada akarnya atau ada pecahannya, sehingga ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi supaya fungsi tersebut dia tetap terdefinisi. Misalkan nih di soal nomor 2, saya punya fungsi dua berubah fx, y 1/3. Nah, akar ya. Akar 36 dikurang 9x² min 4y². Nah, akar itu kan tidak boleh negatif ya, alias harus lebih dari sama dengan 0. Ketika di dalam akarnya itu dia fungsinya negatif, maka dia tidak terdefinisi atau dia bukan merupakan bilangan real. Contoh, akar negatif 1, akar negatif 5, itu kan nggak ada ya. Nah, hal yang seperti itu maka harus kita selesaikan sebelah kanannya, nggak bisa diwakili dengan bilangan real yang tadi seperti soal nomor 1. Itu berarti untuk mencari domain dari fungsi ini, seperti biasa kita tuliskan notasinya ya. Notasinya yang pertama adalah x, y anggota dari R2, di mana fx, y yang sebelah kanannya juga anggota dari R. Berarti langsung kita tuliskan saja si fx, y atau si fungsi soal yang atasnya 9x² min 4y² ini harus lebih anggota dari R seperti definisi yang tadi ya. Oke, sama dengan x, y anggota dari R2. Nah, karena di sebelahnya ini si fx, y-nya ada yang akan menyebabkan dia tidak real. Kalau akarnya itu negatif, maka harus kita beri syarat di dalam akarnya harus apa? Harus lebih dari sama dengan 0 gitu, supaya si akarnya nggak negatif. Jadi yang di dalam akar tuh angkanya tulisin semua harus lebih dari sama dengan 0, supaya dia ada di bilangan realnya. Berarti x, y anggota dari R2. Nah, seperti biasa kita susun ya dari x dulu, dari y dulu. Ini tuh nanti akan adanya persamaan elips karena ada variabel x² dan y²-nya. Jika kalian sudah belajar geometri analitik atau mungkin ya SMA sudah belajar irisan kerucut, pasti
sudah tidak asing lagi dengan bentuk persamaan dari elips, hiperbola, parabola, dan seterusnya teman-temannya dari irisan proyektil. Nah, di sini saya kalikan positif semua ya. Jadi saya kalikan negatif, supaya jadi positif. Jadi 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat, 36-nya jadi negatif datang ya. Jadi positif 36. Untuk pertidaksamaan diingat-ingat lagi ya, ketika kita membalikan dengan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Ibaratnya kayak kita pindah ruang ke kanan, dibaca dari kanan ke kiri, maka tandanya menjadi kurang dari sama. Nah, tadi saya bilang ini sama saja dengan persamaan dari elips. Mungkin kalau sudah saya ubah menjadi seperti ini, Bu Leni, maaf. ya. Maaf agak memotong, suara Ibu agak mendem. Iya, saya soalnya nggak pakai headset, headsetnya hilang atau dia lupa. Sekarang gimana? Masih mendem. Bener ya? Ah, Nah, benar. Saya cek headset dulu ya. coba Ibu suaranya dari device yang satunya deh. Oh, dari yang tab ya? Iya. Ini saya laptop. Nah, sekarang gimana? Masih mendem apa enggak? Kalau ini nggak mendem, Bu. Oh gitu. Oh, berarti harus dari tab. Wah, kenapa lagi nih laptop saya nih audionya. Oke, berarti nggak ada masalah ya. Kita Iya. lanjut lagi. Nah, yang terakhir ini adalah bentuk dari persamaan elips x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat per 9 kurang dari sama dengan 1. Di sini diingat-ingat untuk persamaan elips itu x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat kurang dari sama dengan 1. Ini persamaan elips untuk pusatnya 0,0 ya. Berarti dari sini kita rubah saja supaya muncul A dan B-nya tuh berapa sih gitu kan. Berarti X, Y anggota R di mana X kuadrat. Nah, 4-nya kita rubah jadi 2 kuadrat. 9-nya kita rubah jadi 3 kuadrat. Supaya sama dengan yang ini, gitu kan? Bawahnya A kuadrat dan B kuadrat. Jadi 4-nya kita jadikan 2 kuadrat dan 9-nya kita jadikan 3 kuadrat. Untuk apa sih? Supaya muncul angka 2 dan angka 3 untuk digambarkan domainnya. Karena kita harus menggambar juga domainnya nih. Setelah kita dapat nih domainnya adalah ini, maka berapa dong gambarnya bagaimana? Kan tadi sudah saya bilang ya, domain itu ada di R2, ada di 2 dimensi. Berarti gambarnya masih gambar 2 dimensi. Jadi kita bisa menggambarkan di sebelah sini aja. Nah, tadi A-nya berapa berarti? Berarti di sini kita dapat A-nya 2 dan B-nya sama dengan 3 ya. Saya perjelas aja. Jadi A-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan 3. Maka anggap aja 2 di sini dan 3-nya di sini. Kok naruhnya bisa di situ, Bu? 2-nya di sumbu X dan 3-nya di sumbu Y. Karena A itu ditaruh di X dan B itu ditaruh di Y. Tadi kan A-nya 2, B-nya 3 ya. Sehingga kita bisa menggambar elips. Berarti di sini di sumbu Y-nya ada 3. Begitu juga ada negatif 3. Terus X-nya ada 2 dan ada negatif 2. Nah, kita tinggal gambar deh elips dari keempat titik ini. Ini aslinya bulatnya bagus ya. Elips gitu. Kalian tahu elips kan ya? Tahu, Kayak tahu. telur gitu ya.
Tiga dimensi itu telur gitu. Nah, jadi gambar dari daerah apa namanya, daerah asal dari fungsi 1/3 akar 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat itu adalah elips dengan A-nya 2 dan B-nya 3. Gitu. Jadi fungsi fx, y-nya itu dia negatif ya, yang di dalam akar itu sama dengan di sini saya buatnya 36 di sini dari sama dengan 0. Tuh. Karena ya berarti definisi itu bagian penyebutnya. Super ya bentar ya, ini saya keluar dari Zoom. Ya, Ibu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ibu, saya mau nanya, Bu. Ya. Ini nanti kalau ini kan ada sepertiganya, itu sepertiganya dihilangkan gitu ya, pecahannya. Ya, karena kan dia hanya sebuah koefisien atau konstanta ya dia ya. Jadi yang berpengaruh ke fungsinya itu yang ada nilai f dan nilai y-nya. Domain kan seperti itu ya. Misalkan ini yang berapa ya? Misalkan kayak domainnya itu ada berapa, misalkan yang menyebabkan dia bukan bilangan real gitu. Kan ini dia tadi 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Yang bermasalah tuh dia ketika si x sama si y-nya kita masukkan misalkan sembarang angka dan ternyata dia hasilnya itu kurang dari 0 atau negatif, maka dia menjadi tidak ada di bilangan real. Jadi si fungsinya itu tidak ada gitu di definisi. Tetapi kalau sepertiganya nggak ngaruh gitu kan. Jadi misalkan mau berapapun ketika si akarnya itu terdefinisi, lalu kita kalikan dengan sepertiga, maka hasilnya tetap terdefinisi. Tetapi ketika si akarnya ini dia tidak terdefinisi, kita kalikan sepertiga, pasti hasilnya juga tidak terdefinisi. Misalkan ada akar negatif 5, kita kalikan dengan sepertiga, kan tidak mengubah dia untuk jadi ini sih kan tetap hasilnya sepertiga akar negatif 5. Nah, tetap tidak terdefinisi. Seperti itu. Paham ya? Makasih, Ibu. Oke. Oh ya, untuk yang nomor 1 lupa tadi ya, kita belum gambar daerah asalnya. Nah, gimana nih untuk yang nomor 1? Tadi kan daerah asal berarti gambarnya gimana dong? Nah, kalau kita yang ada di sistem koordinat ini semuanya terdefinisi di R. Berarti himpunan penyelesaiannya di mana? Berarti mereka semua yang ada di sini. Ya kan? Kan misalkan X-nya dimasukin titiknya 1,5. Misalkan di sini. Dia terdefinisi. Coba aja kita masukin X-nya 1, Y-nya 5. 1,5. Pasti nanti hasilnya ada. Kita masukin X-nya negatif misalkan. Ada di sebelah sini nih. Di X negatif dan Y negatif. Ini kan kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya negatif ya. Kita masukin misalkan X-nya min 1, Y-nya min 2. Dimasukin deh ke soal yang tadi, yang si fungsi ini. Hasilnya juga tetap terdefinisi. Artinya, ketika X dan Y-nya kita masukkan angka berapapun, dia tetap terdefinisi. Maka dari itu, gambar dari daerah asalnya adalah semua di X dan di Y, semua kuadran itu kita arti. Artinya dia terdefinisi di semua titik. Ya.
Nah, terus yang tadi yang soal nomor 2, berarti dia angkanya berapa saja, Bu, yang terdefinisi. Nah, karena gambar elipsnya kita sudah dapatkan seperti ini, lalu ada angkanya di sini kurang dari sama dengan 1, maka dia terdefinisi ketika si titik-titik X, Y-nya itu ada di dalam sini, di dalam elipsnya. Ada di sini. Kok ada di dalam, Bu? Ya, karena dia di sini kurang dari sama dengan 1. Artinya ketika kalian pakai angka di titik ini, nih, misalkan ini titiknya 1,2, misalkan X-nya 1, Y-nya 2 ada di sini. Ketika kalian masukkan ke si 36 min 9X kuadrat, dia pasti terdefinisi, gitu. Coba ya. Gini, misalkan ada pertanyaan, Bu, kok ada di dalam elips, Bu, yang diarsir? Ya, kita buktikan saja. Misalkan titik di sini tadi X-nya 1, Y-nya 2. Kenapa suara saya kersek-kersek nggak? Enggak. Enggak sih, Bu. Enggak ya, jelas ya. Nanti kalau tiba-tiba suara saya hilang, kasih tahu ya. Soalnya Iya. nggak tahu nih wifi saya. IndiHome kan biasanya jadi nyebut merek deh. Biasanya gitu ya. Kadang tinggi, kadang rendah. Ini direkam lagi ya, nggak apa-apa deh. Oke, tadi misalkan kita pilih sebuah titik X dan Y di dalam elips ini, kita akan buktikan kenapa penyelesaiannya harus dalam elips. Apakah ketika titik X dan Y di dalam elips ini kita substitusikan ke fungsi, dia akan terdefinisi. Kita buktikan, misalkan saya pilih titik 1,2, X-nya 1, Y-nya 2. Dia benar kan di dalam elips ya, di sini 1 dan 2. Masukin ke atas ke yang si 36, berarti kan 36 dikurang 9, tadi X-nya kita masukkan 1, Y-nya kita masukkan 2. Jadi berapa tuh? 16, 9. Ya, 36 dikurangin 9 berapa? 27. 27 dikurangin 16. Masih positif ya? Oh, jadi benar tuh yang kita masukin di sini angkanya adalah positif. Gitu. Sampai sini paham ya? Terus misalkan kalian mau masukkan angka X dan Y-nya misalkan di 3,5. Ada di sini misalkan, ini 3, di sini 5. Kalian masukkan nih di sini. Nah, ketika dimasukkan, nanti pasti si akarnya itu dia negatif, menjadi bukan bilangan real. Oleh sebab itu, tadi arsiran kita yang diarsir adalah di dalam elipsnya. Nah, tahu dari mana, Bu, seperti ini? Kalau kita nggak coba-coba, kalian lihat tanda pertidaksamaannya. Ketika dia kurang dari sama dengan, maka arsirannya ada di dalam. Ketika dia lebih dari sama dengan, maka arsirannya ada di luar. Artinya dia akan terdefinisi di titik X, Y di luar si elipsnya. Kalau tandanya lebih dari sama. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakankah? Atau sudah cukup kita lanjut ke contoh yang nomor 3? Bu, mau nanya. Ya, Tapi sebenarnya agak ini ya, saya lebih nanya ke konsepnya. Jadi fungsi yang multivariabel ini bedanya sama fungsi implisit apa ya? fungsi ini sama fungsi Implisit. implisit. Oh, itu turunan implisit. Yang kemarin itu ya, sama. Dia juga 2 variabel. Cuman kalau kemarin kan kita menurunkan aja ya, kita nggak menggambar domainnya, kita nanti nggak akan menggambar fx, y-nya. Nah, kalau sekarang kita bahas secara detail kayak gitu. Untuk limitnya juga nanti akan 2 variabel. Jadi lebih apa ya, lebih mendalam. Kalau kemarin tuh hanya sekilas aja di implisit. Tapi konsepnya sama. Sama-sama 2 variabel. Oh, oke. Ibu nanti ini contoh ketiganya soal apa nih? Contoh ketiganya seperti ini juga, tetapi dia dalamnya itu nanti coba kita selesaikan. Yang dia tidak terdefinisi, dia akar juga, tapi nggak butuh perhitungan seperti ini gambarnya. Nih, saya kasih aja deh soalnya. Oke. Ibu ini referensinya di mana ya? Kenapa? Referensinya dari mana? Ada di Parsel, ada di yang buku warna coklat itu bahasa Inggris siapa ya namanya tuh? Apa siapa ya? Nanti deh saya cek ya. Parselnya yang mana?
Yang edisi ke 9 kalau nggak salah. Bukan, maksudnya bab yang mana? Bab yang fungsi apa itu ya waktu itu saya baca bahasa Inggrisnya itu saya lupa deh. Ini soalnya saya Transendental. pakai bahan yang tahun kemarin. Oh, bukan transendental kan? Bukan. Soalnya saya nyari-nyari nggak nemu. Iya. Belum Ya, nemu. jadi biasanya kalau kuliah itu biasanya saya cari referensinya tuh dari berbagai sumber ya. Kadang dari Parsel, terus dari yang buku coklat itu siapa sih Bartel apa Barut atau siapa gitu tuh. Yang buku dari bahasa Inggris juga. Kadang disatukan juga, terus kadang juga ada kita cari dari bahan ajar dari ITB atau UGM. Jadi sama kayak kalian juga nanti kalau misalkan belajar atau apa gitu, cari di banyak referensi itu lebih baik. Asalkan referensinya itu valid ya, nggak sembarangan searching di Google atau di mana gitu kan. Di Google juga boleh kok banyak yang valid, yang penting dilihat aja. Misalkan kalau itu bahan ajar dari sebuah perguruan tinggi itu pasti biasanya valid. Misalkan dari ITB, dari UI, dari UGM, dan seterusnya itu sudah terjamin gitu ya. Jadi nggak asal kita langsung buka, langsung cari. Kadang ada yang nggak valid juga gitu, ada yang salah-salah. Jadi lebih banyak sumber itu lebih bagus ya. Karena kan setiap buku itu pasti ada kekurangan dan ada kelebihan. Bukan dari segi materinya benar atau salah, biasanya kalau buku materinya isi-isi angka-angkanya itu biasanya benar ya, kecuali kalau emang ada typo baru salah. Tapi kalau untuk dari segi konsep itu memang benar. Tetapi bukan dari sisi itu aja kita lihat, tapi dari sisi bagaimana penjabarannya. Misalkan kan ada buku yang tiba-tiba langsung ngasih begini tanpa ada prosesnya, atau ada juga buku yang enak tuh ngejelasin dari yang basicnya dulu nih, apa nih materi prasyaratnya dijelaskan dulu, baru ke materi intinya gitu. Jadi dari banyak buku kita bisa melihat dari beberapa sudut pandang si penulisnya itu. Jadi kadang ada di buku A kita nggak ngerti, ternyata pas baca di buku B jadi lebih paham seperti itu ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 3. Di sini fx, y-nya yaitu akar dari x dikali 1 min y. Berarti kita tuliskan seperti biasa, df-nya itu x, y anggota R2 x 1 min y seperti ini. Nah, seperti soal sebelumnya, dia akarnya terdefinisi ketika lebih dari sama dengan 0. Berarti kita tuliskannya x, y anggota R2 X kali 1 min Y lebih dari sama dengan 0. lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti berapa nih x, y-nya? Seperti biasa ya kalau kalian kalau kalian memfaktorkan, biasanya kan memfaktorkannya satu variabel tuh x-nya doang, x-nya 0, y-nya min 1 gitu kan, atau y-nya 1 di sini. Nah, kalau ini gimana? Karena dia dua variabel. Ayo. Yang pertama, x-nya itu adalah lebih dari sama dengan 0, dan 1 min y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Ya kan? Yang Iya. kedua, atau x-nya kurang dari sama dengan 0, dan oh ini jadi dan 1 min Y 1 kurang min dari sama y-nya dengan 0. kurang dari sama dengan 0. Karena ini kan perkalian ya, x dikali 1 min y. Dia akan jadi positif atau lebih dari sama dengan 0 ketika si x-nya ini positif, 1 min y-nya positif. Karena kan positif dikali positif jadi positif. Dan kemungkinan kedua, ketika dua-duanya negatif. Ketika si x-nya negatif dan 1 min y-nya negatif, maka negatif kali negatif kan juga bisa jadi positif. Maka di sini ada dua kemungkinan, jadi pakai atau ya. Terus gimana dong gambarnya? Nah, kita selesaikan dulu untuk mencari si x sama si y-nya. Di sini x-nya lebih dari 0, berarti yang ini 1 min y jadinya y-nya kurang dari sama dengan 1 ya. Atau x kurang dari sama dengan 0 dan y-nya lebih dari sama dengan 1.
listrik saya gangguan lagi nih sebentar. Nggak nyalain apa-apa, tiba-tiba turun. Nah, oke, berarti bagaimana kita menggambarnya? Ini ada sumbu X dan sumbu Y. Kita masukin aja satu-satu. Berarti yang pertama itu X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya kurang dari sama dengan 1. Berarti ada di sebelah mana? Y-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya kurang dari sama dengan 1. Berarti ada di sebelah kanan sini ya. Ini anggap di sini Y-nya 1. Maka Y kurang dari sama dengan 1 tuh ada di bawah garis ini. Garis yang barusan saya gambar. Nih, ada di bawah ini. Ini untuk Y kurang dari sama dengan 1. Ada di bawah ya. Ini saya kasih panah ke bawah. Lalu untuk X lebih dari sama dengan 0, berarti artinya ada di sebelah kanan X. Ada di sebelah kanan Y. Karena kan X-nya 0 itu ke kanan ya. Nah, berarti irisannya yang mana? Berarti irisannya adalah yang ini. Irisan dari X lebih dari sama dengan 0 dan Y kurang dari 1 adalah daerah yang ini nih irisannya. Lalu untuk yang satu lagi yang atau X kurang dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 1. Nah, X kurang dari sama dengan 0 itu ada di kiri. Ada di kiri si Y, X negatif. Dan Y lebih dari sama dengan 1 itu ada di atas, di sini. Berarti Ada di potongan atasnya yang sini. kiri atas, Bu. Berarti perpotongannya adalah yang di atas. Saya kasih warna beda aja. Nah, begini. Berarti fungsi ini akan terdefinisi ketika kalian memilih titik X dan Y-nya ada di sini yang arsiran merah dan arsiran biru. Di luar kedua arsiran merah dan biru ini sudah dipastikan fungsi tersebut tidak akan terdefinisi. Misal, saya mau pilih di sini deh. Nih, di sini. Misalkan ini titik berapa ya? Di titik 1,2. Ini misalkan 1,2. Kita masukkan di sini X-nya 1, Y-nya 2. 1 min Y, Y-nya 2, berarti 1 min 2, min 1 ya. Min 1 dikali X-nya tadi 1. Min 1 dikali 1 adalah min 1. Lalu akar negatif 1 itu bukan anggota bilangan real. Oh, jadi kalau tadi kita pilih X, Y-nya di luar arsiran merah dan biru ini, maka sudah dipastikan dia tidak ada penyelesaiannya. Seperti itu. Paham ya? Jadi ini adalah cara menentukan domain dan menggambar domain di garis di koordinat kartesius gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Berikutnya kita akan menggambar grafik fungsinya. Kalau tadi ini gambar daerahnya, daerah asalnya. Nah, sekarang kita akan menggambar grafik fungsi. Nah, grafik fungsinya ini dia nanti gambarnya adalah di R3 di ruang. Ya, karena sesuai dengan definisinya tadi, ketika ada domainnya itu di X, Y di R2, maka nanti range-nya itu dia akan memetakan ke ruangnya. Jadi kayak dikasih garis-garis sejajar. Nih, kita definisikan dulu. Grafik fungsi 2 keubah. Nah, misalkan di sini kita punya di R3 ya. Berarti kalau di R3 yang ke kanan itu Y, yang ini X, yang ke atas itu Z. Nah, tadi daerah asalnya itu ada di R2. R2 itu tadi X, Y kan ya, R2 ya. Berarti dia ada di lantai. Ibaratnya ini kayak sebuah ruangan ya. Di mana lantai itu yang bawah. Berarti domainnya itu ada di bawah, ada di sini nih. Misalkan ini kita punya domain nih. Nah, maka ini loh yang domain yang tadi kita gambar-gambar tuh si 2 dimensi kan X, Y ada di X dan di Y. Lalu fungsinya ada di mana dong? Nah, fungsinya itu nanti akan ada di ruang di atasnya. Ketika kita berikan garis-garis sejajar yang
garis-garis sejajar dengan Z atau tegak lurus dengan lantainya. Jadi bisa kita gambarkan, misalkan di sini ya. Nanti lebih jelas deh kita gambar pakai GeoGebra, jadi lebih tampak. Ini penjelasannya dulu secara manual. Berarti fungsinya Nah, bentuknya bangun maka doang, Bu? nanti apa? Nanti fungsinya Maaf, kayak Bu. ini. Oh, Jadi suara Ibu nanti akan kayaknya 3 putus-putus dimensi deh. ada di sini. Nah, berarti penjelasannya gimana? Jadi setiap pasangan terurut X, Y, jika dipasangkan dengan tepat satu Z, ya, maka setiap garis yang sejajar tadi nih, garis sejajar dengan sumbu Z nih yang titik-titik ini, dia akan memotong grafik tepat di satu titik. Artinya dia akan memotong di sini nih, di DF-nya tadi. Gitu. Dan di atasnya juga tepat memotong di satu titik. Nah, misalkan kita mulai menggambar untuk yang yang berapa tadi? Yang 3 dimensi ya. Nih, misalkan contoh. Jadi hati-hati ya kalau ketemu soal disuruh gambar nih, gambar apa dulu nih? Gambar domainnya kah atau gambar fungsinya gitu. Gambarkan grafik Nah, ini kalau kalian ketemu sama bentuk X kuadrat sama Y kuadrat, nah biasanya dia seperti tadi ya, ada hubungannya dia kalau nggak elips, dia paraboloida dan sebagainya. Berarti kita bisa tuliskan fx, y itu kan tadi Z ya, ini kan bisa dituliskan Z ya. Berarti Z sama dengan 2x kuadrat ditambah 3y kuadrat. Nah, kalau mau kita arahkan bentuknya seperti bentuk persamaan yang tadi, berarti x kuadratnya jadi berapa nih? 1/2. Jadi sama-sama dibagi 3. Jadi kan supaya x kuadrat sama y kuadrat itu tidak ada koefisiennya ya. Berarti kalau 2x kuadrat kita bagi sama 2, atas dibagi 2, bawah juga dibagi 2, berarti 1 dibagi 2 jadi setengah. Terus yang 3y kuadrat juga kita bagi dengan 3, jadi atasnya y kuadrat dan penyebutnya 1/3. Nah, kita bisa gambarkan kalau gambar secara manual. Nah, berarti kan ini A-nya itu adalah akar setengah. Karena kan tadi persamaannya itu bentuknya apa? X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kayak gitu kan? Jadi yang bawahnya itu adalah A kuadrat. Berarti ini bawahnya setengah. Setengah itu A kuadrat, berarti A-nya itu akar setengah. Berarti ini B kuadratnya 1/3, berarti B-nya aja akar dari 1/3. Nah, kita gambarkan ya, akar setengah itu kecil sekali ya, kurang lebih ada di sini. Nah, ketika ini kan tadi Z ya. Gimana nih cara gambar manual? Nanti kalau di GeoGebra kalian tinggal input, enter, selesai gitu kan. Nah, gimana gambar manualnya gitu? Kalau ujian kali aja nanti nggak boleh pakai GeoGebra kan. Nah, di sini ketika seperti biasa ya, kita kalau menggambar di grafik itu kan kita misalkan X-nya 0, Y-nya berapa, Y-nya 0, X-nya berapa, seperti itu kan. Nah, ini juga sama, kita pakai cara manualnya seperti itu. Misalkan anggap saja Y-nya 0, maka kalau Y-nya 0, fungsinya menjadi Z sama dengan X kuadrat per setengah, di mana A-nya itu akar setengah kurang lebih di sini. Maka si X kuadratnya itu ada di sini. Ini saya mengira-ngira ya, nggak akurat banget ya. Nanti untuk yang lebih akuratnya kita pakai GeoGebra. Nah, lalu yang berikutnya gantian. Sekarang ketika si X-nya 0, maka fungsinya menjadi Z sama dengan Y kuadrat per 1/3. Akar dari 1/3 kan agak apa ya? Agak besar ya. Lupa ini nih. Kan 3 dimensi, saya lupa gambar yang X-nya. Nah, berarti kurang lebih agak besar, akar dari 1/3 segini. Nah, sehingga nanti akan membentuk sebuah elips atasnya. Gini. Bingung ya gambarnya ya? Nah, kita coba pakai GeoGebra buat
lebih jelasnya lagi, ini saya stop dulu. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan software GeoGebra. Saya akan menjelaskan sekilas tentang GeoGebra ya. Nah, GeoGebra itu adalah sebuah software di mana kepanjangannya itu adalah geometri dan algebra. Jadi GeoGebra, geometri dan algebra. Jadi di sini software ini bisa menyelesaikan semua fungsi aljabar dan bentuk-bentuk geometri atau soal-soal geometri. Sebenarnya untuk statistik dan peluangnya juga ada, cuman hanya sedikit saja, dia lebih fokus ke geometri dan aljabar. Nah, untuk GeoGebra ini versinya tuh ada 2, ada yang klasik 5 sama klasik 6. Kalian bisa dapatkan di Google dengan gratis. Jadi ini tuh tidak berbayar, kalian tinggal masuk aja, ketik alamatnya GeoGebra, aja ketik di Google, enter, nanti di situ bisa keluar. Nah, enaknya GeoGebra ini bisa kalian pakai tanpa harus mendownload. Jadi misalkan saya nggak mau download, Bu, saya mau pakai secara online, bisa. Jadi nanti di dalam itu tampilannya tinggal kalian masukkan aja, kalian mau pakai yang klasik 5 apa yang GeoGebra versi 6. Nah, tanpa di-download bisa langsung dipakai. Tetapi kekurangannya ya gitu, kalau koneksinya agak nggak bagus, karena ini membutuhkan data yang lumayan banyak ya. Kalau koneksinya lagi nggak bagus, nanti ketika ngeklik fungsi apa, mungkin baru keluarnya kapan gitu, agak delay. Jadi memang kalau di-download itu lebih enak. Ya. Nah, di sini saya pakai yang GeoGebra versi 5. Sudah kelihatan di sini GeoGebra klasik 5. Nah, di GeoGebra ini kalau versi PC-nya atau laptopnya itu, dia bisa digunakan untuk grafik menggambar di grafik 2 dimensi dan 3 dimensi. Terus, Bu, kalau di HP bisa nggak? Bisa. Enaknya dia sudah tersedia juga versi Android. Tetapi kalau di handphone, bisa kalian download di Play Store ya, itu terpisah. Jadi 2 dimensi ada sendiri aplikasi GeoGebra 2D. Kalau mau gambar 3 dimensi ada lagi aplikasi GeoGebra untuk yang 3 dimensi. Jadi nggak bisa langsung 2D dan 3D itu jadi satu aplikasi. Nah, itu kekurangannya kalau versi Android ya. Tapi kalau versi PC-nya itu bisa didapatkan sekaligus 2D dan 3D. Nah, di sini saya pakai jendelanya 3 dimensi. Jadi misalkan nih, ini kan udah saya gambar nih soal yang tadi ya, gambarnya seperti ini. Nah, ini di sini ada 3D grafik, artinya tampilan 3 dimensi. Kalau kalian ingin menggunakan tampilan 2 dimensi, misalkan ingin menggambar yang tadi tuh domain, gambar domain 2 dimensi ya. Nah, kalian tinggal klik view, lalu di sini kan ada pilihannya grafik 2. Artinya di sini tampilannya 2 dimensi. Nah, ini bisa kalian tarik-tarik di sini. Nah, ini yang sebelah kanan ini adalah grafik 2 dimensi. Jadi sumbunya hanya X dan Y saja. Yang sebelah kiri dia 3 dimensi, ada X, Y, dan Z. Seperti itu. Nah, kalau kalian nggak butuh ya tinggal kalian close. Kalau misalkan lagi butuh lagi 2 dimensi ya tinggal klik di view-nya. Nanti mungkin ada perbedaan antara GeoGebra klasik 5 sama klasik 6. Jadi tampilannya aja sih, tampilan dari menu-menu ini. Tapi kalau untuk fungsi dan sebagainya itu sama ya. Jadi hanya beda di tampilan saja. Kalau saya dari zaman kuliah dulu terbiasa pakai yang klasik 5. Tapi kalau kalian mau pakai klasik 6 ya nggak apa-apa. Kadang juga saya pakai klasik 6 ya. Nah, di sini kalian tinggal memasukkan fungsi yang ingin kalian gambar grafiknya. Misalkan kan tadi tuh yang soal terakhir fungsinya itu X kuadrat per setengah ditambah Y kuadrat per 1/3. Kalian tinggal input di sini. Tinggal ketik di sini. Cara ketiknya gimana? Sebenarnya kalau di kolom input ini kalian harus bisa seperti LaTeX ya. Belum pernah dengar ya pengetikan LaTeX. Nanti kalian harus bisa nih, jurusan matematika harus bisa LaTeX. Jadi LaTeX itu adalah cara ketikan yang agak sedikit berbeda. Jadi dia punya kode-kode tersendiri untuk apa? Untuk mengetik kayak bisa ngetik huruf biasa, ngetik equation juga bisa. Tapi dia ada kode-kodenya tersendiri. Kan, kalau di Kenapa? Bahasa coding matematika kan, Bu? Ya,
Jadi kalau misalkan di Word itu kan kita masukin pecahan gampang ya, tinggal pilih aja equation, terus yang bentuknya pecahan pilih tinggal isi, enak banget itu udah jadi. Nah kalau di LaTeX ini dia ada kode-kode tersendiri. Jadi kayak misalkan kalau spasi itu harus pakai garis miring, kalau enter itu harus pakai backslash 2 kali. Jadi nanti juga kalau sering pakai pasti kalian hafal. Kalau masih awal memang agak-agak kagok ya. Nah di sini untuk ngetik pangkat itu kalau kalian pakai lambang yang ini nih. Yang apa sih, yang kayak mata tersenyum gitu ya, lambang segitiga gitu. Nah, ini kan lambangnya pangkat ya. Nanti kalau kalian ngetiknya ini, ketika di-enter, maka dia akan berubah tampilannya menjadi pangkat. Kalau pecahan juga kalian ketiknya pakai per gitu. Nanti untuk kurung-kurungannya bisa di apa namanya? Kurung buka, kurung tutupnya itu kalau misalkan kalian ada yang salah sedikit aja, dia nggak akan terbaca. Jadi komando atau perintah atau input yang kalian masukkan itu tidak akan terbaca. Misal nih kita ketik ulang nih yang ini si x kuadrat ya. Misalkan x kuadrat. Nah, kalau kita ketik x kuadrat muncul kan di sini sebelah kanan nih gambarnya. Oh, berarti si x kuadrat itu gambarnya yang ini di lantai, di bagian bawah. Bener nggak yang tadi saya bilang domain? Yang main itu adanya di bagian bawah. Sedangkan range-nya itu adanya di ruang, di tengah-tengah ruang. Nah, ini saya mengetik x kuadrat, artinya dia dua dimensi di grafik x, y. Maka gambarnya langsung muncul di sini. Nih, gambar kayak parabola, gambarnya ada di bawah. Terus ketika kita ngetik ditambah y kuadrat. Dia akan muncul lagi, oh kalau udah ada x kuadrat tambah y kuadrat, maka dia udah jadi 3 dimensi, langsung gambarnya naik ke atas, seperti itu. Nah, gimana tadi yang maksud saya kalau kurung-kurungannya salah? Nah, saya kan ngetik yang tadi nih, yang x kuadrat per setengah itu, x kuadrat dibagi 1/2. Misalkan kita awalnya ngetiknya harus pakai kurung ya, jadi biar tidak salah. Nah, ini kan kurungnya merah nih, berarti kurung tutupnya juga nanti warnanya harus sama. Kalau misalkan ini berubah hijau, kurung tutupnya juga hijau. Kalau misalkan ada satu kurung yang kurang, kalian udah ngetik kurung buka, tapi lupa kurung nutup. Misalkan ditambah y kuadrat, terus dibagi 1/3. Kurung tutup. Nah, kan kurungnya cuma satu tuh, merah warnanya, artinya tuh ada yang kita kurang. Kita enter. Nah, dia nanti di sini akan bingung tuh. Jadi si 1/2-nya itu bukan sebagai penyebut, tapi justru dia 2-nya aja yang jadi penyebut. Jadi hati-hati dalam penggunaan penulisan kurung-kurungannya ya. Misalkan saya delete, tinggal klik kanan aja, tinggal kalian delete. Nah, jadi gambar grafik dari x kuadrat per 1/2 ditambah y kuadrat per 1/3 adalah grafiknya ini. Nah, ini bisa kalian rotate sebesar 360 derajat. Nah, di sini nih tinggal klik ini. Nah, dibuka ini mau kalian apa? Fungsi panah ini nih. Panah kita nih yang putih-putih ini, apakah mau kita rotate atau fungsinya mau kita hanya memindahkan grafik atau apa? Kalau mau kita rotate tinggal diklik. Kalian klik aja di sini, ditahan. Sekalian lepas juga dia akan muter sendiri. Seperti ini. Nah, biasanya kalian akan sangat mudah menggunakan ini ya. Nanti ketika kalian sudah jadi guru, memvisualisasikan tuh sangat mudah. Apalagi kalau di mata pelajaran dimensi 3, gambar-gambar. Kadang kan siswa bingung, perasaan ini nggak tegak lurus, Bu. Perasaan ini nggak siku-siku. Perasaan ini segitiganya bukan segitiga sama kaki deh. Biasanya kan kayak gitu. Ah, itu cuma perasaan. Biar lebih pastinya lagi pakai GeoGebra. Jadi nanti nggak hanya cuma perasaan aja, bisa kalian putar-putar, kalian lihat ini perpotongan nggak sih, ini tegak lurus apa enggak, sudutnya juga sudah bisa ditentukan, ini berapa derajat, seperti itu. Jadi untuk guru matematika, GeoGebra ini tuh ibaratnya kalau menurut saya hukumnya wajib ya. Jadi sangat-sangat membantu kalian daripada kalian gambar di papan tulis, misalkan gambar kubus tuh, nanti bingung siswanya, ini yang tegak lurus mana, yang jajar mana, yang segitiganya ini sebangun apa enggak gitu, nanti dia bingung. Tapi kalau pakai ini nggak akan salah insya Allah. Nah, ini tadi kita rotate ya. Kita bisa lihat atas tuh. Elips kan, makanya tadi saya bilang persamaan ini adalah persamaan elips. Karena yang membangun ruang ini adalah awalnya daerahnya itu adalah elips. Kita lihat dari bagian atas, ini kita lihat dari bagian bawah. Ini. Nah, kalau misalkan Bu, ini apa namanya koordinatnya ini nih bingung nih, kita ribet banget Bu ngelihatnya. Kalian bisa hilangin, tinggal klik kanan,
terus klik grafik. Nah, buat ngilangin ini ya, klik kanan yang ini nih, aksesnya di klik. Jadi kan hilang. Nah, kalau warnanya nih tadi tuh awalnya kalau kalian menggambar pasti warnanya tebel. Jadi titik-titik garis-garis elipsnya tuh nggak kelihatan. Nah, caranya saya tipisin, saya buat lebih transparan. Itu tinggal klik kanan, terus grafik, di sini ada color, kalian klik. Nah, di bagian opacity sini, ini dia bisa transparan. Saking transparannya kalau kita pilih ke 0, dia hanya akan membentuk kumpulan-kumpulan dari parabola, ya kan? Jadi bangun paraboloide itu adalah kumpulan dari parabola-parabola. Kalau kita tebalkan, tadi ketika saya baru bikin fungsinya, itu awalnya langsung begini. Cerang banget, karena di sini 100%. Nah, saya tipiskan supaya kebayang nih banyaknya penyusun-penyusun elipsnya di sini. Seperti ini. Nih, sampai sini paham ya? Ini untuk yang 3 dimensi. Nah, misalkan kita mau menggambar apa ya? Jadi kalau mau digambarnya di hidden, tinggal klik yang titik ini ya. Ini ditampilkan, ini di hidden. Misalkan saya mau menggambar fungsi x kuadrat min 4x ditambah 4, fungsi kuadrat misalkan. X kuadrat min 4x ditambah 4. Loh, kok Bu bentuknya begini? Karena ini gambar tampilan 3 dimensi. Coba kita lihat kalau dia 2 dimensi. Oh, belum ke... Oh, pangkatnya negatif 4. Kalau mau edit, bisa kalian hapus kalau bingung ya. Tapi kalau mau edit, berarti tinggal diedit aja di bagian basic ya. Tadi pangkatnya salah. Pangkat 2. Jadi bisa kita edit. Nah, nanti gambarnya kalau di grafik 3 dimensinya seperti ini. Bisa kalian perbesar. Jadi tinggal kalian kalau diperbesar ya tinggal di ini aja di pad-nya di laptopnya tinggal ditahan, digeser-geser dan seterusnya. Tuh. Selesai deh. Ada yang mau ditanyakan? Nanti ya. Nanti tim sama Bu Dwi sih. Nanti kalian bisa mengerjakan tugas-tugas juga pakai GeoGebra. Jadi kayak kemarin tuh kalian ngitung-ngitung limit, itu bisa semuanya di sini. Di sini ada menu CAS. Nah, CAS ini kalkulatornya. Jadi kalian bisa mau ngitung apapun jawabannya udah langsung ada di sini. Tapi kalau untuk tugas atau ujian nggak boleh ya. Jadi ini hanya untuk konsepnya aja gitu. Kalian mau melihat grafiknya untuk limit kiri, limit kanan, dan sebagainya tuh. Banyak banget kan fungsinya, ada derivatif, ada integral. Jadi kalau kalian udah tahu software ini, sebenarnya nggak pakai hitung-hitung lagi gitu. Tinggal masukin aja fungsi-fungsi integral dan sebagainya. Gitu. Nah, karena kebetulan penelitian saya dan pengabdian saya dari dulu itu tentang GeoGebra. Jadi menurut saya GeoGebra ini salah satu software yang wajib banget kalian kuasai sebagai matematikawan, baik itu matematika murni atau guru matematika atau dosen matematika. Nah, ini untuk GeoGebra tuh wajib sekali. Jadi benar-benar sangat mempermudah penjelasan kita ke siswa kita nantinya gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Tidak ada? Bintang, Zidan, ada yang mau ditanyakan? Kalau dari saya sih nggak ada ya kalau sekarang. Sejauh ini dari saya juga nggak ada, Bu. Cuma mungkin berarti gampang ya. kurang bang soal aja sih. Latihan ya.
Maksudnya, kalau misalkan mau nyari bahan belajar, yang materi ini adanya di mana, Bu? Masih bingung. Oh, banyak banget. Eh Kata kuncinya saya gitu. itu, iya di Parsel kalau nggak salah ada deh. Ini juga kalau nggak salah waktu itu ngambil dari Parsel. Bentar. Ini tuh drive saya tuh lagi error dari kemarin tuh nggak bisa. Tadi aja RPS saya minta sama Bu Ani. Padahal biasanya yang RPS Prodi saya yang pegang, tapi saya nggak bisa ngakses drive saya. Oh, alah. Bukunya tuh ada di drive saya, tapi nggak bisa saya buka. Nggak tahu nih gara-gara habis upgrade penyimpanan. Udah habis beli penyimpanan, tapi ternyata malah jadi nggak bisa diakses sama sekali. Bukunya itu tuh warnanya coklat, covernya itu yang satunya itu, penulisnya itu nggak tahu Bahasa Indonesia atau Inggris, siapa Bu? gitu ya. Inggris. Oh, Inggris. Yang buku coklat itu Inggris. Saya kalau Inggris tuh pakainya 2, yang buku cover coklat tadi sama Parcel. Kalau bahasa Indonesia, saya biasanya pakai yang dari ITB atau UGM. Kalian ketik aja di Google bahan ajar, sebutin materinya, misalkan ini kalkulus 2 peubah, fungsi 2 peubah ITB atau UGM, nanti pasti ketemu. Jadi kalau dari universitas-universitas gitu, dia insya Allah valid gitu isinya. Karena kan yang buat dosen ya, jadi udah memang itu bahan ajar kuliah dari mereka gitu, dari kampus itu gitu. Ketik aja di situ. Soal 1 ya. Ibu mau nanya. Ada pakai laptop nggak? Ya. Ibu, saya masih kurang paham sama yang nomor 3 tadi yang bikin grafik 3D-nya, Bu. Yang manual. Gak susah bayanginnya deh. Iya, kalau manual memang susah membayangkan ya. Coba nih saya share lagi. Iya, Bu, saya nggak ukurannya juga kan nggak presisi gitu ya. Kalau manual itu kan udah tampil ya? Sudah, Bu. Nah gini, ini gambar jelek banget. Saya hapus dulu deh. Saya masih bingung nentuin titik-titik kayak gitu, Bu. Saya masih bingung. Ya, jadi di sini kalian memang butuh kalkulator ya untuk menghitung yang tadi tuh akar setengah itu sekitar berapa, akar 1/3 itu berapa. Nah, di sini kita bikin dulu X sumbunya. Padahal ngegambarnya saya di atas garis, tapi tetap aja hasilnya miring, nggak bisa lurus gitu. Kenapa gitu? Wah. Ya. Nah, tadi yang pertama ini kan Z-nya sama dengan X kuadrat per setengah ditambah Y kuadrat per 1/3. Nah, kalau kita mau menggambar yang si X kuadrat ini kan berarti Y kuadratnya kita nolkan kan ya. Jadi kita misalkan si Y-nya itu adalah 0. Maka fungsinya kan tinggal Z sama dengan X kuadrat dibagi setengah, gitu kan. Nah, X kuadrat dibagi setengah, kalau kalian parabola, berarti kan sama aja kayak menuliskan setengah X kuadrat. Kayak gitu kan. Terus kalau menggambar titik puncak dan segala macam, masih ingat nggak yang rumus min B per 2A, koma akar D per 4A apa min 4A ya, yang menggambar persamaan kuadrat. Nah, kalian pakai rumus ini sebagai titik puncak. Tinggal kalian masukkan. Berarti kan ini si koefisien A-nya itu 1/2 ya. B-nya nggak ada, C-nya nggak ada. Nah, tinggal kalian masukkan. Nanti nah, gambarnya itu untuk yang X kuadrat per 1/2 itu kan akar 1/2 itu lebih kecil ya. Nah, dia pasti gambarnya ada di sini. Lebih mingkup gitu. Nah, ada di sini. Ada di X sama Z. Kan tadi Y-nya 0. Paham nggak maksudnya? Ini kan ada 3 sumbu ya. Ada X, ada Y, ada Z kan. Nah, tadi kan kita Y-nya kita 0 kan nih. Berotomatis fungsinya kan tinggal hanya sisa ini nih. Sisa Z sama dengan X kuadrat per setengah. Ya, berarti kita harus menggambar
Z sama dengan X kuadrat per setengah. Nah, untuk angka detailnya kalian pakai kalkulator karena butuh angka-angka ini akar dari 1/2. Nah, untuk gambar kasarnya, sketsa ya, namanya bukan gambar sketsa. Nah, untuk sketsanya itu berarti si parabolanya ini, si parabola X kuadrat per setengah itu ada di sumbu X dan sumbu Z, karena kan tadi Y-nya 0. Gitu. Nah, sekarang kebalikannya, kalau kita ingin menggambar untuk ada si Y-nya, berarti si X-nya kita nolkan. Berarti kan fungsinya tinggal Z sama dengan Y kuadrat per 1/3. Nah, kan dia lebih besar ya, otomatis parabolanya tuh lebih lebar terbukanya. Kan koefisien A itu menentukan kelebaran dari parabolanya itu kan. Karena 1/3 itu dia lebih besar dari 1/2, maka akan lebar. Dan karena tadi X-nya kita nolkan, maka tersisa fungsinya kan tinggal Z sama Y ya. Berarti kalian menggambarnya di Z dan di Y. Jadi nanti lebih lebar, tapi nempelnya di Z dan di Y. Seperti ini. Gitu. Nah, tinggal kalian hubungkan aja di sininya. Nah, baru kalian gambar 3 dimensinya. Sorry, maksudnya. Gini. Nah, pokoknya intinya dia kayak mangkuk gitu yang tadi di GeoGebra. Gitu. Paham nggak? Paham, Bu. Sudah, Bu, sudah Apa paham. masih ada bingung ya? Intinya kasarannya sketsanya seperti itu. Gitu. Kalau mau lebih jelas ya tadi harus pakai GeoGebra. Jadi harus diperhatikan kita mengenolkan Y nih, berarti Y-nya nggak ngikut nih di gambar grafik, dia nggak menginjak sumbu Y. Kalau kita mengenolkan X, berarti dia tidak menginjak si sumbu X, jadi hanya si sumbu Z dan sumbu Y-nya aja. Begitu. Oke, sampai sini ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu mau nanya, Bu. Hmm? Kan kalau di contoh sebelumnya itu A sama B-nya langsung ditaruh aja ya, Bu, titiknya. Kalau yang ini kan perlu dinolkan dulu, itu bedanya apa, Bu? Nah, ini sebenarnya A sama B-nya ini tuh untuk yang elips atasnya. Nih yang ini. Kalau untuk menggambar menggambar di sininya kan memang konsepnya harus dinolkan kan ya. Kayak yang tadi nih. Kayak kalian kalau menggambar 2X tambah 3Y sama dengan 5. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Dibikin tuh di grafik kayak gitu. Jadi cara manual yang mudah, triknya seperti itu. Nah, kalau tadi yang mana sih? Kalau tadi kamu nanya yang mana? Yang atasnya lagi, Bu. Yang sebelum, Ini. iya. Nah, ini kan dia tadi domain. Ya, kalau domain kan berarti elipsnya kan, lantainya ya, 2 dimensinya. Jadi ketika kita menggambar, ini kita harus tahu si 2 sama 3 apa ya namanya ya, jari-jarinya gitu. Dari nolnya ke 2, dari 0 ke sumbu X-nya itu 2, ke sumbu Y-nya itu 3. Dan ini dia 2 dimensi. Nah, kalau yang ini karena tampilannya dia sudah 3 dimensi, berarti kalian juga di samping harus menggambar domainnya, kalian juga harus menggambar range-nya, ruangnya. Jadi si A akar setengah dan akar sepertiga itu sebenarnya untuk ini loh, untuk mencari ininya, domainnya gitu. Lalu untuk mencari parabolanya ini ya cara gampangnya, cara manualnya tinggal ada yang dinolkan, terus hasilnya berapa, yang satu dinolkan, yang lainnya hasilnya berapa. Terus langsung deh di konstruk gitu bangunnya. Seperti itu. Jadi konsepnya sih sebenarnya sama aja. Kalau yang tadi kan ini kan, dia nyari domainnya. Ada lagi, ini juga kalau mau gambar ini dinolkan juga bisa. Misalkan nih kita mau nyari X ya, Y-nya kita nolkan, berarti X kuadrat per 2 kuadrat. Berarti kan A-nya tadi 2 ya, masukin di sini. Kalau Y-nya 0 kan kita nggak boleh menyentuh Y, berarti ngegambarnya ada di X. Kalau si X-nya 0, kita nggak boleh menyentuh X, berarti si titik 3-nya itu ada di sini. Gitu. Ini tuh kalau misalkan digambar tuh aslinya tuh begini loh. Berpotongannya di sini.
Kalian tuh udah pernah waktu di SMA, kalau zaman saya ngajar dulu, tahun 2016 itu ngajar SMA, ada materi di matematika peminatan itu namanya irisan kerucut. Jadi dia membahas semua irisan kerucut. Ada elips, ada lingkaran, terus ada parabola, ada hiperbola kayak gitu. Kalau kalian sempat ngerasain itu nggak? Belajar itu nggak? Kan kurikulum yang disederhanakan Bu, COVID. Berarti nggak ada, hilang itu materi itu ya? Hilang. Terus kuliah ini udah ngambil geometri analitik nggak? Geometri setahu saya adanya di semester 3 deh Bu. Oh gitu, semester 3 belum ya? Heeh. Jadi iya sih karena di SMA-nya nggak ada, jadi ada bengong tadi ya, bingung ya. Ih, Oke, berarti tugasnya kalian karena di bab ini pasti akan banyak menggambar, kalian di rumah pelajari sendiri tentang irisan kerucut ya. Cari buku-buku, enaknya sih buku-buku SMA ya, buku SMA yang kurikulum lama atau buku-buku Erlangga dulu biasanya. Nah, itu mengupas tuntas tentang irisan kerucut. Karena nanti juga kalian pasti belajar lagi itu tapi di geometri analitik datar yang tadi semester 3 gitu. Cuman untuk sekarang karena dibutuhkan duluan, ya kalian belajar mandiri aja di rumah ya. Nah, repot nih gini nih kalau ada yang dihilang-hilangin. Disederhanakan harusnya bukan dihilangkan ya, tetap harus diajarkan walaupun sekilas. Jadi di sini ketika masuk materi ini nggak nyambung jadinya. Jadi kalian pelajari sendiri ya nanti tentang irisan kerucut. Itu nggak sulit kok, sangat mudah. Jadi yang susah itu ngapalin rumusnya. Sebenarnya makanya saya selalu ngomong jangan hafalkan rumus, kalian pahami konsepnya, grafiknya. Jadi dari grafik yang sudah kita pahami itu nanti akan muncul sendiri rumus-rumusnya. Jadi nggak perlu kita hafal. Kita cukup lihat grafiknya nanti ngeh, oh kalau begini harus pakai rumusnya yang ini gitu. Kalau ngapalin rumus memang capek karena banyak banget, masing-masing itu kan ada 4. Masing-masing 4 itu nanti ada 2, masing-masing lagi ada 2. Jadi totalnya ada 16 rumus kalau kalian mau hafalin di materi yang irisan kerucut tadi. Nah, itu capek kan kalau ngapalin sebanyak itu. Jadi dipelajari, dipahami konsepnya, jadi bukan dihafalkan. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nanti bahannya saya kirim WA aja ya. Saya rapiin dulu nih, ada yang kecoret-coret. oke Bu. Oke, nanti pekan depan insya Allah dengan Bu Dwi ya. Kalian baik-baik ya. Kita ketemu lagi. Di angkatan ini cuman ini doang ya sama saya ya? Apa ada mata kuliah lain? Nggak ada. Ini Nggak doang. ada ya. Ini aja, oke. Mudah-mudahan kita ketemu lagi semester depan ya. Oke, saya akhiri Bu, perkuliahan hari ini. Ibu Karena kemarin waktu... mau nanya dong. Apa tuh? Seandainya gitu, seandainya Ibu misalnya lagi kosong nih, apakah boleh misalnya konsul ke Ibu atau misalnya kelas tambahan gitu sama Ibu? Boleh, yang penting janjian dulu ya. Kan saya ke kampung nggak, ke kampusnya nggak setiap hari gitu. Kadang suka di rumah, kadang juga suka tugas kemana, janjian aja, nggak apa-apa mau pakai mau Zoom atau mau langsung. Tapi kalau langsung kayaknya agak susah ya, nggak ada ruangan ya. Iya, itu agak susah. Paling online. Kalau langsung takutnya Tapi kalau hanya online beberapa. bisa, Bu? Iya. Insya Allah bisa, yang penting janjian dulu ya. Nggak bentrok, karena banyak juga yang minta kayak gitu kan. Maksudnya dari prodi-prodi lain. Kadang Iya. ada dari prodi kimia atau prodi biologi gitu, mau ada skripsi apa butuh matematika, bimbingannya ya ke saya gitu. Iya. Oh. Baik Ibu. Kan sama dosen lain juga bisa ya, kemarin sama Bu Ani juga udah kan bimbingan. Iya, sudah. Oke deh, kita akhiri ya perkuliahan hari ini ya. Kemarin waktu UTS saya nggak bisa ngawas karena anak saya seminggu sampai hari ini juga sebenarnya masih sakit, jadi saya belum bisa ke kampus sampai hari ini. Jadi belum sempat ini ya penutupan kuliah dari pertemuan 1 sampai 8. Oke, kita tutup aja di sini. Mohon maaf jika selama perkuliahan ya dari pertemuan 1 sampai 8 mungkin ada kata-kata atau mungkin ada
sikap saya yang tidak berkenan di kalian semua, mohon dimaafkan, atau mungkin saya ada salah-salah misalkan dalam menulis atau menghitung atau sebagainya. Jika memang kalian tahu benar ya jangan diambil, nanti takutnya saya jadi dosa jariah lagi kalau misalkan saya salah ngomong atau salah nulis atau apa. Jadi tolong dikoreksi sendiri gitu ya. Oke, semoga kalian sehat-sehat ya. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di semester berikutnya, mungkin di mata kuliah lain. Biasanya saya ngajar kalkulus integral, kalkulus berubah banyak, geometri. Semua geometri biasanya saya ngajar geometri analitik, terus geometri ruang, dan sebagainya. Oke, Zidan so sweet banget. Semoga kalian semua sehat ya, pinter-pinter. Hati-hati kalau lagi lurung di kampus, bawa motornya segala macam. Oke? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti saya kirim ke PJ-nya ya. Siap, Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Makasih banyak, Bu warahmatullahi Leni. Terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu. Waalaikumsalam, terima kasih Ya, banyak Bu Leni atas sama-sama. ilmu yang udah